Baik, terima kasih Bapak Herwan selaku moderator. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memfasilitasi webinar kita terkait isu-isu strategis pengelolaan keuangan desa. Pertama-tama, terima kasih Pak Kepala Balai, mohon izin Bapak Irsan SH MSc PhD untuk memfasilitasi forum ini. Terima kasih Pak Herwan, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini untuk mengikuti kegiatan Elarisa kita. Oke, baik Bapak Ibu, sudah terlihat di layar Bapak Ibu bahwa kita saat lagi akan membahas terkait isu-isu strategis pengelolaan keuangan desa. Nah, Bapak Ibu, mungkin kemarin Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti webinar dari Kementerian Dalam Negeri terkait isu-isu strategis pengelolaan keuangan desa. Jadi, boleh diteruskan, Pak? Oke, Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ini adalah roadmap dana desa yang saya kutip slide-nya dari webinar kemarin terkait isu-isu strategis dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah peta jalan atau roadmap dana desa sejak pertama kali dikucurkan di tahun 2015 sampai dengan tahun ini 2021. Ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kita lihat tahun 2015 itu ada sekitar 20,67 triliun yang terbagi di 74.953 desa. Artinya masing-masing desa menerima sekitar 280 juta. Kemudian terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2021. Kita lihat di situ ada 72 triliun yang sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk desa di 74.961 desa se-Indonesia. Berarti setiap desa menerima sekitar 960 juta. Nah, sampai dengan 7 tahun perjalanan dana desa itu sudah ada sekitar 400,85 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah cerita mimpi di desa yang seharusnya bisa diwujudkan sudah terlaksana dengan baik atau belum? Nah, tentu kita tahu bahwa dalam perjalanannya dana desa ini ada desa yang sudah melaksanakan dana desanya dengan baik. Namun ada juga desa yang belum mampu melaksanakan dana desanya dengan baik seperti itu ya. Oke, coba kita lihat kemudian slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, berikut di depan Bapak Ibu ada diagram terkait jenis-jenis masalah yang muncul di desa yang sudah kita survei, bahwa sekitar terdapat 11.000 sekian masalah yang berkaitan dengan keuangan desa. Ada banyak sekali masalah berarti ya terkait pengelolaan keuangan desa. Nah, masalah-masalah ini kemudian dikategorikan. Ada masalah yang terkait dengan implementasi. Apa itu implementasi? Berarti kita berbicara bahwa masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan keuangan desa itu terkait dengan implementasi kebijakan yang mungkin karena didasarkan karena kurangnya pemahaman dari perangkat desa itu sendiri tentang kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi terkait pengelolaan keuangan desa yang tentunya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan setiap waktu sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat desa. Kemudian belum balik lagi, oke. Masalah implementasi ini di diagram itu ada sekitar 72,35% ya, hampir besar sekali ya di diagram. Kemudian setelah itu ada masalah manajerial. Nah, masalah manajerial berarti pengelolaan keuangan desa ini kurang mengalami lemahnya fungsi manajerial di sini. Lemahnya fungsi manajerial dari siapa? Dari pemerintah desa setempat. Artinya pemerintah desa setempat mungkin kurang kapasitas dalam mengelola keuangan desanya. Kemudian di luar itu ada masalah khusus ya. Masalah khusus berarti di luar masalah terkait implementasi kebijakan dan terkait manajerial. Ada sekitar 6,64%.
Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin juga sudah sempat disinggung dalam webinar Kemendagri bahwa ini adalah tabel terkait pelaku masalah yang tadi kita sudah sebutkan di depan, bahwa ada beberapa jenis masalah, kemudian pelaku masalahnya kira-kira seperti ini persentasenya, bahwa di situ nomor 1, kepala desa mengambil peranan dalam masalah yang bisa ditimbulkan di desa, sekitar 48,51% kepala desa yang terlibat di dalam masalah-masalah yang mungkin timbul di pengelolaan keuangan desa, seperti contohnya kepala desa tersandung kasus korupsi, kemudian penyalahgunaan wewenang, kemudian penyalahgunaan wewenang DD dan lain sebagainya. Kemudian di peringkat kedua itu ada pemerintah desa, ada 2.530 kira-kira pelaku yang terkait pemerintah desa yang mengambil bagian di sini. Kemudian di peringkat ketiga itu ada TPK ya. Oke, TPK sekitar 8,4%. Nah, ini adalah kira-kira masalah pelaku-pelaku atau aktor yang kemungkinan mengambil bagian di dalam timbulnya masalah keuangan desa. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, dari tabel tadi, kemudian dari jenis-jenis masalah yang sudah dikelompokkan, maka kita bisa menganalisa penyebab desa dominan dalam melakukan masalah atau penyimpangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mungkin dari penggunaan DD yang tidak sesuai dengan prioritas. Jadi penggunaan DD tidak sesuai dengan prioritas sehingga menimbulkan masalah pengelolaan keuangan desa. Kemudian yang kedua, mungkin desa kurang atau tidak memfungsikan TPK dengan maksimal. Kemudian BPD, ada kelembagaan BPD yang tidak berfungsi maksimal sehingga tidak bisa menjadi penunjang fungsi pemerintahan desa dalam melakukan tugasnya. Kemudian lagi ada kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Ya, transparan tentu penting sebagai azas dalam pengelolaan keuangan desa yang harus kita patuhi bersama. Kemudian mungkin lagi masalahnya adalah desa tidak bersinergi dengan pendamping desa sehingga menimbulkan sedikit masalah di desa. Kemudian lagi keputusan musyawarah desa hanya ditentukan oleh elit desa. Kita ketahui bersama bahwa musyawarah desa merupakan forum tertinggi di pemerintahan desa untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi sehingga peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di sini, bukan hanya elit-elit desa saja yang bersuara, tetapi masyarakat juga diharapkan bisa bersuara di sini. Kemudian analisa selanjutnya yaitu tusi dari PPKD tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita menganalisa masalah, kemudian berkenalan tadi dengan jenis-jenis masalah yang ada, maka kemudian kita coba untuk memetakan bagaimana desa itu bisa menghadapi masalah-masalah tadi gitu ya. Yang pertama, kita akan membahas terkait regulasi atau produk hukum di desa, regulasi dan produk hukum di desa. Kemudian kita akan membahas terkait kelembagaan. Kemudian kita akan bahas lagi terkait pengawasan keuangan dan aset desa. Kemudian yang terakhir kita akan singgung sedikit terkait pengembangan aplikasi yang menunjang pengelolaan keuangan desa. Ini semua dalam bingkai atau ranah pengelolaan keuangan desa. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah regulasi yang berkaitan dengan keuangan desa. Baik, kita ketahui bersama hierarki peraturan perundangan di Indonesia bahwa kita nomor 1 adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Kemudian peraturan turunannya kita menganut kepada PP nomor 43 yang sudah 2 kali dirubah dengan perubahan terakhir nomor 11 2019. Kemudian PP nomor 60 yang sudah 2 kali dirubah juga dengan perubahan terakhir PP nomor 8 2016. Adapun peraturan turunan di bawah PP tadi menjadi rujukan kita yang utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, Bapak Ibu, di pusat sedang disusun draft petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa. Ya, kemudian setelahnya ada peraturan Bupati, Perdes, dan Perkades. Oke. Lanjutkan. Ya, ini regulasi lain terkait dengan keuangan desa. Ada Undang-Undang nomor 14, Permen 11, Permendagri nomor 44 tentang kewenangan, kemudian Permendes nomor 7 tentang prioritas penggunaan DD, kemudian PMK nomor 222 dan Perka LKPP nomor 12 2019. Adapun untuk pengawasan PKD kita merujuk kepada Permendagri nomor 73 tahun 2020. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang produk hukum, maka kita tidak bisa lepas dari proses perencanaan pembangunan desa. Ini adalah keterkaitan antara RPJMDes dengan RKP, kemudian breakdown-nya lagi adalah APBDes. Oke, di bulan Juni kita lihat Bapak Ibu, ini adalah kegiatan desa. Pertama, desa menyelenggarakan Musdes dengan penyelenggara BPD, ya dipimpin oleh Ketua BPD. Kemudian pesertanya adalah anggota BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat. Oke. Kemudian kegiatannya membahas RPJM dengan hasil rekomendasi kebijakan strategis. Setelah Musdes di bulan Juni meningkat kepada Musrenbangdes. Ini adalah ranah dari pemerintahan desa, ya dengan penyelenggaranya Pemdes, dipimpin oleh kepala desa. Kemudian hasil atau produk hukum yang dihasilkan dalam Musrenbangdes adalah usulan program dan kegiatan dalam RPJM desa atau RKPDes. Oke. Kemudian sekretaris desa menyusun Ranperdes RPJMDes atau RKPDes antara bulan Juni sampai dengan September. Kemudian di bulan September sampai dengan Oktober ada musyawarah BPD lagi, ya Bapak Ibu, dengan hasil atau produk hukum berita acara kesepakatan Ranperdes tentang RPJM. Oke. Kemudian Sekdes setelah diperintahkan oleh kepala desa menyusun yang namanya rancangan peraturan desa tentang APBDes. Baik. Terakhir ada musyawarah internal BPD lagi membahas tentang Ranperdes APBDes tadi dengan hasil atau produk hukum berita acara kesepakatan Ranperdes APBDes. Nah, ini adalah kegiatan dalam perencanaan pembangunan desa. Baik. Oke. Ini Bapak Ibu, ini adalah alur terkait APBDes. Nah, bagaimana APBDes disusun, mulai dari rancangan APBDes setelah RKPDes ditetapkan, kemudian rancangan APBDes dibuat, rancangan peraturan APBDes tentang desa, kemudian disepakati bersama oleh BPD, maka muncul tadi berita acara hasil musyawarah BPD, kemudian ada rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes setelah tadi dibahas dan disepakati. Kemudian ada proses evaluasi yang harus dilakukan oleh desa. Diberikanlah tadi dokumen dokumen APBDes kepada bupati atau wali kota, CQ Camat dengan dokumen-dokumen penyerta sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di depan, ada surat pengantar dan lain sebagainya, ya. Oke, setelah dievaluasi, teruskan. Setelah dievaluasi, maka Bupati menetapkan apakah Perdes ini bisa disetujui atau tidak, gitu ya. Ya. Punya waktu 20 hari untuk menyetujui, kemudian disetujui, diundangkan oleh Sekdes di dalam lembaran desa untuk Perdes dan pengundangan dalam berita desa untuk Perkades penjabaran APBDes. Oke. Next. Ini Bapak Ibu dalam siklus pengelolaan keuangan desa, ini adalah satu paket tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Oke, ada produk hukum di perencanaan yaitu Perdes dan Perkades ya, antara bulan Oktober sampai dengan Desember. Kemudian di pelaksanaan berarti kita bicara eksekusi APBDes-nya, itu ada dokumen-dokumen penyerta di situ, ada DPA, DPPA dan lain sebagainya. Ya, kemudian di situ ada aktor-aktor yang terlibat. Kemudian tahapan selanjutnya dari pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan. Di situ berarti kita bicara tentang buku-buku ya, buku kas, buku pembantu bank, kemudian buku pembantu pajak, buku pembantu panjar dan lain sebagainya. Kapan waktunya? Tanggal 10 bulan berjalan buku-buku ini harus sudah ditulis oleh perangkat ya. Kemudian tahapan selanjutnya dari PKD adalah laporan semester 1 minggu kedua bulan Juli. Oke, setelah itu dipublikasikan, kemudian dikonsolidasikan ke Pemkab. Kemudian tahapan terakhir yaitu pertanggungjawaban. Ada laporan keuangan di situ, ada laporan realisasi APBDes, laporan realisasi anggaran dan CALK. Nah, CALK ini Bapak Ibu, apakah desa sudah mampu mengisinya dengan baik semua atau belum? Nanti kita akan bahas lagi ya. Kapan waktunya? Akhir tahun sampai dengan bulan Maret. Oke, baik. Ini adalah satu paket PKD. Baik. Oke, ini struktur SOTK dari PPKD yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Kepala desa selaku PKPKD melimpahkan sebagian wewenangnya kepada PPKD. Ada sekdes di situ, ada kasih kaur ya. Kaur itu di luar dari kaur keuangan, kaur keuangan adalah di luar dari pelaksana kegiatan anggaran ya. Next. Ya. Oke. Ini masuk ke ranah selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah bicara terkait regulasi dan produk hukum. Sekarang kita akan masuk kepada kelembagaan atau kelembagaan dari pengelolaan keuangan desa. Tadi strukturnya sudah bahwa pengelolaan keuangan desa itu dilaksanakan di pasal 6 Permendagri 20 oleh pelaksana kegiatan anggaran atau PKA. Siapa PKA? Yaitu KAUR dan KASI kecuali KAUR keuangan. Kemudian di pasal 7 PKA tadi bisa dibantu oleh tim pengadaan barang dan jasa atau TPK. Berasal dari perangkat desa unsur kewilayahan, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau masyarakat. Oke, ini Perka LKPP yang mengatur terkait pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu, bahwa TPK jumlahnya 3 orang dengan pertimbangan kompleksitas ya, dan harus berjumlah gasal atau ganjil. Oke Bapak. Baik, kita lewatkan ini ya. Ini alur pengeluaran keuangan PBJ ya. Kita lewatkan ini. Ini adalah tusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini KAUR dan KASI menyusun DPA, kemudian TPK mengadakan barang dan jasa, kemudian Sekdes sebagai verifikator, Kades menyetujui, kemudian KAUR keuangan membayarkan ya. Next. Terus ya, ini adalah area resiko terkait pengelolaan keuangan desa ya. Area resiko dari mulai perencanaan, di situ ada keselarasan atau konsistensi perencanaan antara RPJM, RKP dengan APBDes, apakah konsisten atau tidak. Kemudian di alur penganggaran ada integrasi anggaran, kemudian apakah kepala desa memiliki harmonisasi, hubungan yang harmonis dengan BPD atau tidak, dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat di depan ya. Oke. Nah, ini adalah hasil uji petik dari tata kelola aset Bapak Ibu. Terkait inventarisasi ya, ada 85,71% yang belum menerbitkan aturan pelaksanaan inventarisasi aset, atau 60 kabupaten kota dari 70 kabupaten kota yang sudah diuji petik. Kemudian kita lihat lagi ada 67% yang belum melaksanakan inventarisasi aset. Kemudian penggunaannya 1.659 unit tidak digunakan secara efektif. Kemudian di pengadaan aset, bahwa desa belum menyusun perencanaan pengadaan.
belum menyusun perencanaan pengadaan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Di penata usahaannya juga kita lihat bahwa ada 62,77% yang belum melakukan pencatatan aset pada buku inventaris. Kemudian terkait pelaporan aset, ada 66,67% desa yang belum menyusun pelaporan aset. Oke, ini adalah mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk pengawasan. Ya, kalau bicara pengawasan, rujukan kita ke Permendagri 73 yang paling dekat ya, terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa. Ini adalah subjek-subjek pengawasan, ada BPD, ada masyarakat, kemudian ada APIP di situ ya. Oke, terus ya. Ini adalah bentuk pengawasan pengelolaan keuangan desa dari camat ya. Ada evaluasi Ranperdes, evaluasi pengelolaan keuangan, evaluasi dokumen laporan, kemudian hasil tadi disampaikan kepada APIP sebagai bahan untuk sebagai bahan atau ruang lingkup dari pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kemudian bagaimana BPD mengawasi, BPD dan masyarakat, next. Ya, ini BPD. Maka di Permendagri 73 2020 itu ada indikator-indikator di dalam lampiran Permendagri 73 tahun 2020, indikator pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh APIP, kemudian oleh camat, oleh BPD dan oleh masyarakat desa. Bapak Ibu bisa lihat di depan di layar itu BPD mengawasi kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui perencanaan kegiatan, anggaran pemerintah desa, kemudian ada pelaksanaan kegiatan diawasi di situ, laporan pelaksanaan APBDes-nya bagaimana, kemudian capaian atau output pelaksanaan RPJM desa, RKP desa, dan APBDes juga ikut diawasi oleh BPD. Ini ada indikator-indikatornya, nanti bisa Bapak Ibu buka di lampiran Permendagri 73 2020. Kemudian masyarakat desa bagaimana cara pengawasannya? Masyarakat desa bisa meminta informasi dari Pemdes. Apa informasi yang bisa didapat? Bapak Ibu bisa lihat di situ ada APBDes, kemudian pelaksana kegiatan anggaran, kemudian realisasi APBDes bagaimana, realisasi kegiatan yang belum selesai, dan sisa anggaran. Nah, kemudian Bapak Ibu hasil pemantauan oleh masyarakat tadi ya bisa disampaikan disampaikan kepada Pemdes dan BPD untuk mendapat tanggapan. Nah, jika ada keluhan maka bisa diselesaikan dengan kearifan lokal wisdom ya. Oke. Next, yang terakhir Bapak Ibu kita bicara terkait pengembangan aplikasi. Bahwa Siskedes adalah aplikasi yang membantu Bapak Ibu perangkat di desa untuk tahapan pengelolaan keuangan desa ya. Kita tahu bahwa aplikasi Siskedes sudah upgrading dari tahun ke tahun. Upgrade terakhir yaitu versi 2.0.4 ya. Baru dirilis tanggal 20 September 2021 kemarin. Mungkin Bapak Ibu sudah punya semua dari kabupaten ya. Ada beberapa tambahan fitur di situ bisa Bapak Ibu lihat nanti ya. Kita tidak bisa membahasnya secara detail karena keterbatasan waktu ya. Baik. Demikian saya kira, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Erwan. Jadi selanjutnya kami akan membuka sesi untuk tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Untuk ya. Ini Bu, jika ada yang atau ditanyakan atau terkait paparan pengelolaan keuangan desa, ada yang ingin bertanya Pak? Ya. Tadi memang sudah Izin Pak, bertanya Pak. Iya. Oh, dari mana ini Pak? Izin Pak, bertanya Pak. Ya, satu-satu. Untuk sementara dari Pak Seno terlebih dahulu ya. Dari Pak Seno ini, tertulis sama Seno. Silakan untuk Pak Seno. Suaranya tidak terdengar Pak. Mohon di-unmute untuk Pak Senonya, Mas Senonya. Kepada ya. Izin Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, langsung saja Pak terkait tadi sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang kami tanyakan langsung saja terkait tadi sampaikan pengadaan barang dan jasa otomatis berkaitan dengan perencanaan Pak ya.
Ya, betul. Nah, perencanaan Pak, kalau sesuai dengan Permendagri 114 bahwasanya itu perencanaan dimulai bulan Juni sampai dengan bulan September untuk RKP-nya Pak ya. Ya. Nah, kemudian untuk bulan selanjutnya Oktober sampai dengan Desember itu biasanya APBD sudah ditetapkan Pak ya. Kameranya langsung Desember itu. Halo Pak. Ya. Maksud yang ingin kami tanyakan Pak, pada kenyataannya pada setiap tahunnya pagu yang turun ke desa itu selalu terlambat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut seperti apa Pak? Terima kasih. Ya. Udah cukup itu aja Pak Seno. Pak, cukup. Halo, Cukup Pak, Pak. cukup Pak. Cukup itu. Ya. Izin dari mana Pak? Di Desa Modelang, Kecamatan Tapis Selatan, Kabupaten Merangin, Pak. Oh, ya, makasih Pak Seno. Oke. Selanjutnya Bapak, penanya kedua. Izin Pak, mau nanya. Iya. Dengan Pak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Mas Rudi, aparatur Gampung dari Kampung Tri, Rejomulyo, Kecamatan Penamatama, Kabupaten Tulung Bawang, Provinsi Lampung, Pak. Pak siapa Pak? Pak Rudi, Tri. Pak. Mas Rudi. Ya. Rudi ya. Apa Pak? Yuk, Pak. Mohon izin terkait dengan perencanaan dari penyusunan RKPDes sampai ditetapkan menjadi APBDes oleh pemerintah desa dan Badan Pemusatan Desa. Nah, pertanyaan yang saya sampaikan, jika di tengah perjalanan setelah APBDes itu ditetapkan menjadi keputusan, kami dari pemerintah desa mau menggunakan alokasi anggaran, tapi sebelum pelaksanaan perubahan, Pak, sebelum perubahan, apakah kami bisa mengakomodir anggaran yang sudah disepakati kami gunakan untuk kegiatan yang lain dengan hasil keputusan tertinggi yaitu musyawarah desa. Artinya APBD sudah kami tetapkan, tapi kalau mau misalkan gini, ada kegiatan yang sangat mendesak yang harus kami selesaikan memakai anggaran, namun di anggaran awal itu belum ada. Setelah kami menggelar rapat terbatas dengan Dewan Kampung BPD, kami menyepakati ya udah kita jalankan sesuai dengan kesepakatan bersama, walaupun ini belum perubahan, tapi kita tetap jalankan menggunakan anggaran yang sudah ada, kita gunakan dulu. Apakah itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Mohon izin, Pak. Ya. Ya. Ada lagi Pak Rudi? Cukup itu aja? Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Satu penanya lagi Pak, sebelum dijawab, silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Untuk penanya berikutnya, yang ketiga. Belum ada? Baik, kalau belum ada, izin Ibu Susan mungkin bisa langsung dijawab Ibu ya. Ini ada dua pertanyaan. Ya, ini ada dua pertanyaan dari Bapak Seno dan Bapak Rudi. Ya, yang pertama terkait pagu dan yang kedua terkait pelaksanaan APB desa sebelum perubahan, tapi dilaksanakan dengan dasar musyawarah desa. Ya, apakah diperbolehkan atau tidak? Silakan Pak Ibu Susan bisa memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Herwan. Pertama tadi pertanyaan dari Bapak Seno ya, dari Merangin Pak ya. Iya, dari Merangin. Oke, terkait pagu yang sering datangnya terlambat sehingga menghambat penetapan APBDes ya. Bahwa kalau di dalam peraturan kita tahu bersama bahwa APBDes seharusnya sudah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya gitu ya. Maka depan ini kamu satu situ.
ketika terjadi pagu terlambat tadi, nah ini akan menghambat tentu ya, menghambat desa dalam menetapkan APBDes-nya gitu ya. Perdes APBDes terhambat, kemudian Perkades penjabaran APBDes juga terhambat. Nah, overcome-nya bagaimana, cara menanggulanginya bagaimana. Nah, ini menjadi PR kita bersama yang masih kita harus sinergikan Bapak Ibu sekalian. Sinergikan dengan siapa? Sinergikan dengan kabupaten kabupaten yang kabupaten di tempat Bapak Ibu sekalian berada gitu ya. Ini harus sinergi tentu supaya kejadian yang seperti ini tidak berulang dan berulang terjadi di desa, sehingga alur dari pengelolaan keuangan desa bisa kita tepati bersama gitu ya. Ada azas tertib dan disiplin anggaran gitu ya. Berarti tertib berarti kita bicara tentang waktu pelaksanaannya gitu ya. Kalau misalnya kita tidak waktunya terlambat, berarti kita kan mengingkari azas dari tertib dan disiplin anggaran tadi. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bagaimana desa bisa bersinergi dengan kecamatan, dengan kabupaten setempat, sehingga kemudian pagu dari APBDes tadi tidak terlambat turunnya. Demikian Bapak Seno. Kemudian yang kedua pertanyaannya terkait APBDes yang sudah ditetapkan begitu ya, tetapi dalam perjalanannya ternyata ada kegiatan yang tidak dianggarkan di dalam APBDes tadi, begitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi kita sudah lihat ada area resiko di dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, yaitu salah satunya di tahapan pelaksanaan. Boleh di-share screen Pak Bagus tadi. Yang mana? Ke atas. Area resiko. Ya, itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat di tahapan pertama, di tahapan perencanaan ya. Ada area risiko terkait keselarasan perencanaan atau konsistensi dari perencanaan PJMDes, konsisten dengan RKP-nya, kemudian turunannya yaitu APBDes. Tetapi di dalam perjalanannya mungkin ini kegiatan yang sifatnya mendesak begitu Bapak ya, sehingga APBDes-nya sudah ditetapkan, kemudian sudah ada musdes di situ, apakah boleh atau tidak? Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa musyawarah desa itu adalah forum tertinggi untuk mengambil keputusan di desa. Ketika musyawarah desa sudah ditetapkan, mungkin di sini Bapak Ibu melaksanakan namanya musdesus gitu ya, musyawarah desa khusus terkait kegiatan yang memang harus segera dilaksanakan. Bagaimana? Jadi kita melaksanakan kegiatan tadi, tetap dilaksanakan kegiatan dengan merujuk kepada berita acara yang ada di dalam musdesus. Tentu di dalam musdes kita ada namanya berita acara ya, di musdesus juga ada berita acara. Nah, berita acara tadi menjadi bahan rujukan kita untuk menyelenggarakan kegiatan. Kemudian setelah itu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah merubah RKP-nya. Jadi harus ada rumahnya di RKP supaya nanti ketika APIP turun atau ada pengawas turun gitu ya, ini tidak menyalahi aturan yang berlaku. Demikian Bapak. Saya kembalikan ke Bapak Herwan. Masuk orang siapa ya? Mohon izin Bu. Ya silakan Pak. Jadi artinya itu kan yang saya gambarkan. Jika dalam perjalanan tadi ada kejadian di luar dugaan, artinya kejadian luar biasa dan itu harus segera kita laksanakan. Kalau kami kemarin diskusi dengan teman-teman APIP kan dikembalikan lagi ke dasar mufakat tertinggi. Jadi kalau kita dikasih kewenangan, apakah
musyawarah khusus itu bisa kami laksanakan untuk dasar kami mengeluarkan anggaran tersebut untuk pembiayaan yang kita laksanakan itu tadi. Artinya nanti biar kami tidak ada kesan kita gimana ya, ada kesan kita nggak ada koordinasi atau kita kerjanya nggak pakai aturan, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyambung pertanyaan Pak Seno tadi, saya sepakat dengan yang disampaikan beliau. Kami memang sangat kendala dengan masalah pagu anggaran. Seperti hanya kalaupun kami bisa memohon, baik pagu dana desa atau pagu ADD, itu bisa nggak Bu? Misalkan kalau di bulan 5 itu gambaran pagu itu sudah ada, biar kami dalam penyusunan anggaran nanti tidak berulang kali merubahan atau pergantian angka-angka yang belum pasti. Seperti contoh kayak perusahaan-perusahaan swasta itu kalau di bulan 5 sudah mulai menyusun budgeting, bulan 10 sudah final. Artinya kita sudah punya gambaran berapa budget anggaran yang mau dikucurkan ke tahun 2000 tahun berikutnya. Jadi kalaupun kami bisa memohon, kalau bisa minimal angka pagunya dapat dipercepat, kami juga bisa segera menyelesaikan rancangan dan anggarannya untuk tahun berjalan itu Bu. Sama yang tadi yang saya sampaikan, musyawarah khusus, kalau itu bisa dipakai untuk dasar kami memakai anggaran itu sebelum perubahan, nanti kami biar dikira tidak mengikuti sesuai juknis yang ada. Itu biar untuk pataan kami melalui hasil mufakat tertinggi di pemerintah desa sesuai dengan Badan Musyawarah Desa dan Masyarakat. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, gimana Bu Susan, ada yang ingin ditanggapi? Ya, terima kasih Pak Tri ya. Ya, Pak Rudi. Oh Pak Rudi dari Kampung Tri. Oke. Pak Rudi dari Kampung Tri Rejo Mulyo. Ya, yang pertama tadi bicara Musdesus gitu ya. Jadi memang jadi begini, Bapak tadi bicara ada kejadian luar biasa di desa gitu ya, berarti force majeure gitu ya di desa, sehingga memaksa desa menganggarkan sesuatu yang tidak ada di dalam APBD. Maka kita harus merujuk kepada peraturan bupati atau wali kota terkait di tempat Bapak ya. Ada perbuk yang menyusun bagaimana kejadian luar biasa itu diatur gitu ya. Maka kita harus merujuk dulu ke situ. Apakah kejadian luar biasa yang Bapak maksudkan di desa itu masuk ranahnya di dalam perbuk yang berlaku di tempat Bapak. Itu yang pertama. Kemudian setelah memang kejadian luar biasa itu tercantum di dalam perbuk, Bapak kemudian menyelenggarakan yang namanya Musdesus, musyawarah desa khusus gitu ya. Seperti kita ketahui, contohnya COVID kemarin kan desa-desa pada Musdesus gitu ya. Nah, ini kemudian dianggarkan di dalam APBDes. Setelah dianggarkan dalam APBDes, ada perubahan APBDes, itu silakan saja Bapak, tetapi sepanjang itu nanti Bapak merevisi RKP desa Bapak tadi. Jadi supaya tetap ada rumahnya di dalam RKP. Oke, kemudian terkait pagu anggaran DD dan ADD dan lain sebagainya ini yang suka terlambat gitu ya. Nah, ini memang masih menjadi PR kita bersama karena di kabupaten juga mengkonsolidasikan banyak desa di bawahnya ya, kecamatan kemudian desa yang dikonsolidasikan apalagi di pusat gitu ya, mengkonsolidasikan laporan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, maka ini memang butuh waktu yang tidak sebentar. Maka dari itu Bapak Ibu di desa saya harapkan bahwa laporan-laporan yang dituntut oleh pemerintah untuk diisi, untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten kota sebagai bahan laporan konsolidasi itu supaya bisa dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak menghambat pagu-pagu anggaran di tahun-tahun selanjutnya. Demikian Pak Herwan, demikian Pak Rudi. Ya, terima kasih Bu Susan. Ya, mungkin karena masih ada waktu bisa kita lanjutkan ke termin berikutnya ini Bu ya. Ya, jadi kami buka termin berikutnya, termin kedua. Untuk dua penanya Pak, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin menanyakan, mungkin terkait tadi sudah disinggung mulai dari pengelolaan keuangan desa. Ya, ada Pak? Ya, jadi nanti materinya pasti kami share Pak
di chat linknya itu Siap, nanti. Pak. Ya, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, karena memang terkait pengelolaan keuangan desa ini kita harus selalu memperbaharui ilmunya, Pak. Ya, iya, ilmu ya, peraturannya. Ya, jadi tadi sudah beberapa kali webinar dari Departemen Kementerian Dalam Negeri juga sudah beberapa kali disinggung terkait pengelolaan keuangan desa. Memang ada beberapa kemungkinan penyimpangan atau kesalahan administrasi lah ya, mulai dari implementasi maupun manajerial dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ya. Karena gimana Pak? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama Ya. saya Triyono dari Sekdes Desa Serigading, Kecamatan Ya, Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Ya, silakan Pak Triyono. Menyimak dari materi tersebut, Bapak, ada Ya, beberapa silakan. hal yang ingin saya tanyakan. Ya, Pak. Yang pertama, berkaitan dengan RKP maupun APBDes, Ya. itu dalam aturannya itu Halo Pak, putus-putus suaranya Pak. Halo Pak Triyono. Suaranya putus. melakukan perubahan itu untuk berapa kali, Bapak? Itu karena kan begini, berkaitan dengan pembiayaan. Salah satu contoh untuk saat ini kaitannya, saya ulangi Bapak. Iya, silakan. Ya, gimana Pak? Izin mungkin bisa agak bergeser, sinyalnya agak terputus-putus Pak. Kaitan dengan RKP, Iya. itu dalam tahun itu bisa dirubah berapa kali? Iya, berapa kali bisa berubah. Ya, kemudian? Siap. Iya. Nah, jadi begini, berkaitan kaitan dengan BLTDD, Bapak. Iya. Kenapa saya tanyakan demikian? Iya. Karena contoh misalnya dalam APBD itu kita sudah menyusun misalkan 100 KPM untuk mendapatkan BLT. Kemudian dalam perjalanan mungkin karena dalam bulan Juli itu meninggal 1 orang. Iya. Nah, kemudian mungkin di bulan Agustus ada lagi kemudian yang meninggal. Nah, maka di dalam APBD itu sendiri seyogyanya kan ada perubahan nih untuk waktu yang akan kita laksanakan. Nah, dalam perjalanan 1 tahun ini, dalam setiap bulan itu bisa kemungkinan Pak, bisa kemungkinan ada beberapa orang yang meninggal. Nah, ini untuk melakukan perubahan, kan nggak mungkin nih, bulan Juli ada yang meninggal, kita lakukan perubahan APBD. Kemudian Agustus ada lagi orang yang meninggal, kita lakukan APBD. Nah kan kayak nggak mungkin juga. Jadi maksud saya untuk penegasannya, sebenarnya RKP APBD ini berapa kali itu sudah dirubah? Begitu Pak, terima kasih. Ya, oke. Ya, itu aja Pak Triyono ya. Ya, makasih Pak pertanyaannya. Ya, mungkin bisa satu lagi Pak. Ya. Ya, mungkin bisa satu penanya lagi. Ada, Bapak Ibu? Belum ada? Baik, kalau belum ada silakan Ibu Susan. Ada pertanyaan dari Pak Triyono terkait berapa kali RKP lalu menjadi APBDes itu dapat berapa kali dirubah kaitannya dengan bantuan langsung tunai dana desa. Ya, apabila terjadi perubahan daripada keluarga penerima manfaat. Ya, silakan Ibu Susan. Ya, baik, terima kasih Pak Herwan, Pak Triyono dari Desa Trigading Lampung Timur ya. Kita merujuk kepada Permendagri 20/2018 di pasal 40 disebutkan bahwa pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes apabila terjadi yang pertama ada penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan.
Kemudian ada sisa penghematan belanja, sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan. Kemudian lagi, Pemdes dapat melakukan perubahan APBDes apabila ada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Jadi harus ada pergeseran di sini. Kemudian ada keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Di pasal 40 itu juga di ayat 2 dibahasakan bahwa perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa seperti itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa COVID kemarin itu adalah kejadian luar biasa. Ya, force majeure di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan internasional juga COVID menjadi force majeure gitu ya. Maka apakah bisa berubah? Ya, menurut aturan di Permendagri 20/2018 di pasal 40 nanti Bapak bisa Bapak bisa lihat gitu ya, bahwa di situ disebutkan kecuali dalam keadaan luar biasa maka APBDes bisa berubah lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Adapun kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud diatur dalam perbuk atau perwali di daerah masing-masing. Jadi sesuai dengan kewenangan bupati atau kepala daerah masing-masing di tempat Bapak ya. Demikian Pak. Satu lagi, kemudian ada perubahan APBDes dimaksud ditetapkan harus dengan Perdes mengenai perubahan APBDes dan tetap mempedomani RKPDes. Berarti RKP-nya juga harus ada konsistensi, maka di kemudian hari harus dirubah juga demikian. Iya. Mungkin ada yang satu lagi tadi tambahan dari Pak Triyono tadi, diasumsikan jika kalau ada manfaatnya ada yang meninggal dan lain sebagainya itu Bu Susan, apakah bisa harus APBDes-nya dirubah atau seperti apa itu? Nah, itu mungkin teknis Pak ya. Bagus Jadi ya. teknis kita dinamika di lapangan kan banyak sekali ya, dinamika lapangan di desa, terutama kan Bapak perangkat kemudian kepala desa ini dinamikanya luar biasa sekali di lapangan gitu ya. Ada warganya yang pindah, ada warganya yang datang, ada warganya yang meninggal, itu kan harus di overcome oleh perangkat ya. Mungkin saran saya Pak, itu dikumpulkan dulu data itu, nanti di kemudian hari bisa digabungkan gitu sehingga Bapak tidak bolak-balik merubah APBDes gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Susan, luar biasa penjelasannya dan terima kasih partisipasi daripada para peserta daripada webinar ini ya. Sebetulnya masih banyak yang akan ditanyakan saya yakin dari Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin nanti ya kami tetap membuka ruang Bapak dan Ibu ya. Bisa langsung menghubungi ke situs kami ataupun via WA ya. Via WA ataupun melalui situs daripada Bina Pemda Balai Pemerintahan Desa di Lampung, dapat berkonsultasi kepada kami ya. Dapat berkonsultasi terkait pemerintahan desa ataupun terkait hal-hal lain tentang desa. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin sebelum ditutup ada pernyataan penutup dari Ibu Susan? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Herwan. Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada webinar kita atau kegiatan Elarisa kita pada siang hari ini, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di dalam forum ini bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ada satu pantun dari saya, Bapak Herwan, sebelum saya tutup. Burung kenari, burung cendrawasih, hinggap di pohon mangga. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jadi Bapak. Ya. Jadi demikian sudah selesai acara daripada Elarisa kami. Terima kasih atas partisipasinya dan kami sebagai moderator mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.